Halo Sobat Amanat, kembali lagi di podcast Bang Aman, Bincang Bareng Amanat. Kali ini aku sebagai pemandu acara, sebenarnya kenalin dulu, namaku Nilial. Tentunya di podcast kali ini aku nggak sendirian. Kali ini saya bersama seorang Direktur Perhimpunan Research for Politics Social Behavioral and Humanities Jawa Tengah, Reksop Humi, dan beliau juga sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Bapak Khalidul Adib. Selamat datang Bapak Khalidul Adib. Ya, selamat datang Mbak Nilial. Kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Sebelumnya mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada penonton yang menonton di rumah. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalidul Adib ya. Saya sehari-hari mengajar di UIN, di Syariah dan di FISIP untuk mata kuliah yang berkaitan dengan pemikiran politik Islam atau fikih siasah dan mata kuliah hukum ya. Kemudian saya juga membuat lembaga namanya Reksop Humi. Ini suatu komunitas sekolah politik dan hukum di Jawa Tengah sejak tahun 2016. Isinya ini para aktivis sebetulnya ya, gabungan dari sejumlah perguruan tinggi, ada dari UIN, ada dari Undip juga, ada juga dari kampus lain. Konsentrasi kita selain bicara politik juga bicara hukum Mbak ya, karena hukum dan politik ini dua hal yang berdekatan gitu ya, maka ada istilah disiplin politik hukum gitu. Oleh karena itu saya sangat senang, terima kasih kepada Amanat yang pada siang hari ini mengundang saya untuk hadir di podcastnya Amanat. Ini luar biasa ini. Saya sangat mengapresiasi acara-acara seperti ini, bagian dari upaya pendidikan politik ya bagi generasi muda ya, terutama para mahasiswa dan masyarakat umum untuk senantiasa peduli dengan situasi perkembangan yang ada di dalam negara kita. Saya demikian ya, Mbak Nilial ya. Iya, Ya, terima kasih. Nah, kalian tahu nggak sih di podcast kali ini tuh kita bakal bahas apa? Jadi di podcast kali ini kita akan bincang-bincang soal demokrasi Indonesia pada saat ini. Nah, ngomong-ngomong soal demokrasi saat ini nih Pak, Indonesia kan sudah mengalami 4 masa pergantian jenis demokrasi semenjak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Yang pertama dimulai dengan demokrasi liberal pada masa kemerdekaan dan dilanjutkan dengan demokrasi terpimpin pada masa Presiden Soekarno, dilanjutkan dengan demokrasi Pancasila pada masa Presiden Soeharto, dan dimulai dengan demokrasi reformasi dimulai pada masa Presiden Yusuf Habibie sampai sekarang. Nah, itu pasti tiap presiden pasti mempunyai jenis demokrasi dan gaya yang berbeda-beda. Nah, untuk saat ini nih Pak, pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, bagaimana sih demokrasi yang sebenarnya pada saat ini? Apakah mengalami peningkatan atau malah sebaliknya seperti itu? Baik, ya bagus sekali. Jadi negara kita, negara Indonesia itu menganut sistem demokrasi ya. Itu ditegaskan di dalam Pancasila sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sila keempat itu menegaskan negara kita itu negara republik. Negara republik demokrasi, bukan negara monarki, bukan negara kerajaan. Itu jelas di dalam sila yang keempat. Kemudian mengenai bentuk-bentuk perjalanan demokrasi, tadi sudah dijelaskan tahun 50 ketika negara kita mengikuti Undang Dasar sementara, terjadi demokrasi liberal ketika terjadi pemilu 55. Kemudian berakhir ketika dekret Presiden Soekarno tahun 59 dan dimulai demokrasi terpimpin ya, tersentral pada Bung Karno, sampai kemudian terjadi peristiwa 6566 yang menjatuhkan Bung Karno tahun 66 itu. Kemudian dimulai Orde Baru melakukan demokrasi Pancasila. Walaupun dalam penerapannya terjadi demokrasi semu ya. Ya ada pemilu, ada terjadi ya pemilu setiap 5 tahun, tetapi pemilu itu sudah direkayasa sehingga
demokrasi semu. Kemudian di era reformasi 98 ketika Soeharto jatuh, kita berharap akan terjadi demokrasi yang sesungguhnya. Nah, demokrasi sendiri kan jelas ya, dari kata demos dan kratos ya, kekuasaan ada di tangan rakyat, kedaulatan ada di tangan rakyat, namanya daulat rakyat, itu demokrasi. Berbeda dengan monarki. Kalau monarki kerajaan itu kan bukan daulat rakyat tapi daulat tuanku ya. Maka di negara kerajaan seperti di Malaysia, di seberang sana negara jiran itu semboyannya daulat tuanku kan? Karena yang berdaulat adalah tuanku ya. Tuanku itu ya raja, itu penguasa, itu monarki. Nah, di Indonesia karena negara kita adalah negara republik, maka yang berdaulat itu rakyat. Nah, dengan istilah daulat rakyat. Nah, demokrasi itu ingin mengembalikan kekuasaan itu benar-benar di tangan rakyat. Dan itu berhasil ketika pemilu 99 yang kita anggap sangat demokratis ya. Pemilu demokratis yang kedua setelah 55 ya. Kemudian berjalan terus sampai era Gus Dur, Megawati, SBY dan Jokowi. Nah, tadi pertanyaan Mbak Nelia terkait dengan perkembangan demokrasi di era Jokowi. Jadi demokrasi itu bisa kita lihat dari dua bentuk ya. Yang pertama adalah demokrasi prosedural, yang kedua demokrasi substansial. Demokrasi prosedural itu demokrasi yang dilihat dari sisi prosedur-prosedur saja, misalkan apa pemilihan umum. Jadi pemilihan umum itu adalah bagian dari demokrasi prosedural. Termasuk ada ketentuan soal syarat-syarat calon presiden ya. Itu kategori demokrasi prosedural. Misalnya kemarin ada batasan usia presiden atau cawapres itu 40 tahun. Nah, itu bisa diperdebatkan apakah 40, apa 50, apa 30. Itu ada di dalam pembahasan demokrasi prosedural. Nah, tapi di Undang-Undang Pemilu itu kan ditegaskan calon presiden, wakil presiden adalah 40 tahun. Ya, kemudian dirubah oleh MK, ada tambahan atau pernah menjadi kepala daerah ya, sehingga putranya Pak Jokowi, Mas Gibran itu lolos karena dia pernah menjadi kepala daerah wali kota Surakarta. Nah, Pak Jokowi di periode awal tahun 2014 ya, itu kita anggap sebagai cerminan masyarakat kebanyakan. Jadi beliau secara pencitraannya. Maka kita mengistilah teori populisme ya. Kalau kita menggunakan teori populisme untuk membaca sosok Jokowi tahun 2014, Jokowi ini kan sosok yang menceritakan dirinya dari unsur masyarakat, dia bukan dari keluarga elit gitu ya. Bukan dari anaknya presiden, bukan dari anaknya jenderal begitu. Dia dari masyarakat umum ya, yang merangkak dari sektor ya tukang kayu lah ya, tukang mebel ya, dari pengusaha mebel kemudian jadi wali kota Solo, naik jadi pilkada DKI terus calon presiden. Dan waktu itu Jokowi ini kan punya kebiasaan untuk belusuan ya, masih ingat ya istilah belusuan, terus masuk ke gorong-gorong gitu ya, dan dia kemana-mana itu tidak harus pakai patwal yang sangat sangat protokoler gitulah, dia orangnya bebas. Sehingga masyarakat senang nih, wah ini ada role model ini, ada model baru, calon pemimpin Indonesia ke depan, orangnya sangat, dalam tanda petik itu, sangat merakyat gitu ya, berasal dari kebanyakan kita semua gitu. Seolah Pak Jokowi ini menjadi antitesa dari rivalnya waktu itu Prabowo ya, tahun 2014 ya, Pilpres Jokowi yang pertama. Prabowo ini kan dari, kita tahu dia keturunan anaknya Pak Sumitro, pernah jadi menteri pada masa Orde Lama, juga pernah jadi menteri Orde Baru. Dia seorang teknokrat, ekonom ya, dekan ekonomi UI. Kemudian menantunya Pak Harto, presiden Indonesia kan, orangnya kaya raya, punya banyak bisnis, ya kan. Dan sementara Jokowi ini dari rakyat kebanyakan gitu kan, ini seolah antitesa. Ini dari kaum elit, ini dari kaum rakyat kan begitu kan. Nah, Jokowi juga antitesa dari SBY, karena SBY waktu itu ya presiden 2004 sampai 2014 itu kan dari kalangan tentara yang sangat disiplin, sangat tertib orangnya, sangat protokoler ya. Bahkan dalam hal tertentu terkesan menjaga jarak dengan publik, kira-kira begitu kan. Ya. Nah, Jokowi ada di luar itu. Jokowi di luar prototip yang melekat pada citra yang melekat pada Prabowo dan SBY. Nah, ini kemudian menjadi harapan baru pemimpin yang berasal dari masyarakat. Jadi
periode pertama 5 tahun pertama Jokowi 2014-2019 itu Jokowi masih mencitrakan dirinya ya sebagai rakyat kebanyakan lah, kira-kira begitu. Anak-anaknya masih remaja ya, masih seusia kalian. Gibran juga masih belum menikah gitu ya, apalagi Kaisang masih kuliah di Singapura gitu. Jadi Pak Jokowi benar-benar ya ideal lah. Waktu itu juga program-programnya bagus, pembangunannya luar biasa ya, bangun jalan tol ya, Trans Java ya, kemudian rel kereta api ganda, pelabuhan, infrastruktur luar biasa. Jadi kita harus akui di era periode pertama Pak Jokowi itu luar biasa kepemimpinannya, sehingga tahun 2019 ketika pemilu yang berikutnya ya, Pilpres yang berikutnya itu terjadi head to head antara Jokowi dan Prabowo yang kedua kali, Jokowi kembali menang gitu. Karena apa? Karena rakyat masih menaruh harapan dan percaya ini sosok kepala negara yang merepresentasikan keberadaan kita semua gitu, yang menjaga pluralisme, menjaga perasaan sebagai rakyat kecil gitu kan. Tapi di periode kedua Pak Jokowi ini sudah mulai muncul pelan-pelan gitu ya, keanehan-keanehan. Ya, 2020 ya, Gibran setelah nikah tiba-tiba jadi wali kota Solo. Kahiyang Ayu punya suami Bobi Nasution jadi wali kota Medan. Jadi ketika anaknya Pak Jokowi sudah mulai menikah, ini Pak Jokowi mulai ikut memikirkan nasib karir anak-anaknya, kira-kira begitulah. Ya sebagai orang tua mungkin bagus ya, nggak ingin lihat anaknya itu nganggur atau gimana. Tapi dengan posisi beliau sebagai kepala negara, sebagai presiden, tentu cawe-cawe itu terasa ya. Misalnya dulu PDIP Solo itu kan awalnya nggak ingin mencalonkan Gibran ya, dia punya kader sendiri gitu. Ya, tapi ketika Gibran pengen maju dan kemudian dikumpulkan dengan Bu Megawati, akhirnya Bu Megawati memberikan kesempatan kepada Gibran untuk nyalon sebagai wali kota Solo. Demikian juga dengan Bobi Nasution. Jadi ketika anak-anak sudah mulai besar, sudah mulai menikah, itu mestinya kan harus mandiri lah. Mandiri, tidak menggantungkan karirnya kepada orang tua. Ini pengalaman buat kita semuanya ya. Buat Anda, buat saya, kalau kita nanti punya anak, itu didiklah anak kita itu untuk menjadi dirinya masing-masing ya. Jangan mengharapkan kebesaran karir anak-anak kita itu ya dari kita itu. Jadi biar dia tumbuh berkembang menggelinding dengan dirinya sendiri lah. Itu yang bisa kita lihat misalkan dari ya, saya bukan membandingkan ya, misalnya sosok Gus Dur ya. Gus Dur itu mendidik putri-putrinya ya, 4 putrinya itu kan untuk gelinding jadi orang, dia berjibaku sendiri ya, berproses sendiri. Ya, tidak memanfaatkan jabatannya Gus Dur sebagai presiden atau sebagai tokoh gitu ya untuk kemudian mengorbitkan atau membangun karir bagi anak-anaknya. Saya kira Gus Dur jauh dari watak seperti itu. Nah, di Pak Jokowi di periode kedua ini memang kita melihat ada semacam tadi itu. Maka wajar kalau ada yang menyatakan Pak Jokowi membangun dinasti politik. Karena ya, kita lihat aja 5 tahun terakhir ini puncaknya kemarin di Pilpres ya, itu lebih sibuk memikirkan karir politik anak-anaknya itu loh. Bahkan yang terakhir yang bikin teman-teman mahasiswa demo itu ketika Kaisang ya putra bungsunya ya, itu ingin dicalonkan menjadi salah satu kepala daerah. Sempat diajukan di DKI dan terakhir mau jadi wakil gubernur Jawa Tengah. Karena aturan undang-undang pilkada itu kan syaratnya 30 tahun ya, sampai kemudian MA itu merubah dari saat penetapan sampai saat pelantikannya itu kan, yang kemudian dirubah oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ketika kemudian terjadi gerakan politik di Balik ya, malam-malam itu yang ingin merevisi undang-undang pilkada untuk mengembalikan sesuai dengan putusan MA ya, Mahkamah Agung itu ya, yang kemudian memunculkan aksi besar-besaran dari mahasiswa untuk menolak revisi undang-undang pilkada. Itu menunjukkan bahwasanya publik itu sudah ada ketidakpuasan yang memuncak ya. Dari dulu publik nggak begitu sadar ya. Ketika Gibran jadi wali kota Solo, Bobi Nasution jadi wali kota Medan, kemudian Gibran jadi wakil presiden, itu yang paling geger hanya PDI kan, yang lain kan enggak kan. Tapi begitu Kaisang juga ingin dimasukkan, dan itu dengan cara mohon maaf
nekuk-nekuk aturan gitu ya, memanfaatkan Mahkamah Agung, kalau dulu Gibran memainkan Mahkamah Konstitusi. Ini kita mulai sadar gitu loh. Ini kok jadi kayak begini gitu. Demokrasi ini menjadi mengalami regresi, atau regresi ya. Jadi kalau dalam demokrasi itu kan ada demokrasi full demokrasi, berarti demokrasi yang sepenuhnya demokrasi. Kemudian yang menurun menjadi regresi. Jadi ketika demokrasi nggak bisa maksimal karena diamputasi gitu ya, itu menjadi regresi, menurun. Kalau menurun lagi jadinya otoriter, paham ya? Jadi situasi negara kita itu belum sampai pada level otoriter, tapi demokrasinya sudah menurun, mengalami regresi, penurunan. Paham ya saya? Jadi kalau negara full demokrasi ya, di era Gus Dur itu full demokrasi. Kemudian di periode Jokowi pertama itu masih full demokrasi. Tapi di periode kedua itu mengalami namanya regresi demokrasi, penurunan tadi. Misalnya KPK yang dulu itu menjadi lembaga independen sekarang kan menjadi bagian dari wilayah eksekutif ya. Sehingga KPK itu sekarang nggak begitu kayak dulu ya. Kemudian ada revisi undang-undang MK kan, yang kemudian MK ini mudah dikendalikan oleh presiden misalnya lewat hakim-hakim agung yang ingin diperpanjang masa jabatannya dan sebagainya itu. Nah, kemudian yang kemudian kita tahu sendiri, parlemen, anggota DPR sendiri sangat mudah dikendalikan oleh presiden ya, karena presiden hari ini kan powerful dengan aliansi KIM-nya ya, Koalisi Indonesia Maju itu. Apalagi ada plusnya, hanya menyisakan PD Perjuangan. Wah, ini sudah powerful sekali gitu. Nah, ini sudah mengalami penurunan demokrasi. Ya, namanya regresi demokrasi. Kalau ini diteruskan, jadinya nanti otoritarianisme gitu. Tapi negara kita sekarang belum sampai pada level otoriter, belum lah. Tapi sudah menurun dari demokrasinya ke regresi demokrasi. Nah, kemarin demonstrasi mahasiswa itu di berbagai macam wilayah ya, Jakarta, Jogja, Solo, Semarang juga masif sekali, teman-teman UIN juga turun ke jalanan itu. Saya kira itu bagian dari pergerakan masyarakat, terutama dari kalangan kelas menengah, para aktivis mahasiswa, untuk mengembalikan demokrasi yang mengalami regresi itu kepada realnya yang benar gitu loh. Karena inti dari demokrasi kan sebetulnya supremasi hukum ya. Kita itu negara, kalau di Undang-Undang Dasar 45 di sila pertama itu kan Indonesia kan negara hukum yang berdasarkan pada undang-undang. Nah, undang-undang itu dibikin sesuai dengan moral yang berkembang pada masyarakat gitu, bukan pada kepentingan elit tertentu ya. Maka undang-undang dibikin biasanya setelah masuk prolegnas, ada public hearing yang mendengarkan aspirasi masyarakat, nggak seketika langsung bim salah bim diketok, kan nggak boleh gitu, ada aturannya itu. Nah, dengan adanya aspirasi dari mahasiswa, dari masyarakat yang kemarin melakukan kritik terhadap pemerintah, yang kemudian DPR nggak jadi untuk merevisi undang-undang pilkada ya, karena ada respon cepat oleh DPR dengan melihat gelombang massa yang sedemikian besar, itu berusaha untuk memberikan demokrasi kembali pada realnya, ya, pada aturan yang benar gitu, bukan demokrasi yang mudah diamputasi oleh kelompok tertentu atau rezim penguasa untuk kepentingan mereka saja. Saya kira demikian ya, Mbak ya. Tadi Bapak kan itu sempat menyinggung soal penurunan demokrasi nih Pak. Nah, kebetulan saya juga pernah melihat data dari Freedom House soal indeks demokrasi yang mengalami penurunan dari yang poinnya 62 poin pada tahun 2019 mengalami penurunan sekitar 53 poin pada tahun 2023. Nah, kalau menurut Bapak itu kira-kira kenapa Pak hal itu bisa terjadi? Ya, indeks demokrasi itu kan tolak ukurnya banyak ya. Yang paling kelihatan secara kan gini. Misalnya tahun 2019 itu terjadi revisi undang-undang KPK yang sebelumnya independen, tapi kemudian kan sekarang menjadi bagian dari eksekutif. Berarti itu termasuk penurunan demokrasi ya. Terus kemudian juga pemanfaatan undang-undang ITE digunakan, mohon maaf ya, untuk menyasar orang-orang yang mungkin dipandang mengkritisi pemerintah misalnya ya. Kan kita merasakan itu ya. Ada beberapa aktivis yang karena mungkin statementnya terlalu menyinggung atau mungkin ada petik memfitnah pemerintah, sehingga kemudian ada yang dilaporkan. Terus kemudian lagi salah satu
isu yang indikator yang digunakan untuk mengukur demokrasi itu adalah soal kualitas pemilu ya. Pemilu kita kan semakin kesini itu semakin banyak masalah ya. Kita lihat kemarin misalnya dari mulai DPT, terus kemudian ada dugaan keterlibatan sejumlah oknum aparat ya dalam menyukseskan salah satu kandidat misalnya. Terus kemudian ada dugaan ketidaknetralan penyelenggara pemilu, baik KPU atau Bawaslu gitu kan. Misalnya sudah jelas-jelas tuh ada gambar calon tertentu yang mestinya belum saatnya dipasang tapi mencuri start tapi nggak ada ditindak misalnya begitu kan. Atau misalnya ada dugaan ya menggunakan fasilitas negara, mungkin mobil dinas atau ASN hadir di acara penggalangan kampanye misalnya ya, tapi kemudian lamban penindakannya misalnya gitu. Jadi tolak ukurnya banyak. Saya kemarin diminta untuk ngisi kuesioner salah satu lembaga DKPP ya, untuk mengevaluasi kinerja lembaga penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu ya. Memang kita menemukan ya secara umum kinerja KPU Bawaslu sudah bagus, tetapi ada beberapa kasus tertentu yang mungkin tidak cekatan lah ya, tidak cepat direspon, ditindak oleh penyelenggara pemilu. Nah, padahal salah satu prinsip dalam demokrasi adalah adanya lembaga penyelenggara pemilu yang benar-benar independen, netral, profesional kan begitu kan, ya, sehingga pemilu akan bermartabat. Saya kira begitu ya. Sebelumnya di pertanyaan yang pertama tadi Bapak juga sempat menyinggung soal dinasti politik. Nah, dinasti politik akhir-akhir ini apalagi pas menjelang pemilu presiden kemarin kan sempat tuh naik-naiknya kan. Nah, bagaimana sih tanggapan Bapak soal dinasti politik, dan sebenarnya boleh nggak sih Pak dinasti politik tuh ada di negara yang demokrasi seperti negara kita ini? Ya, sebetulnya demokrasi itu ukurannya adalah undang-undang, aturan main ya. Selama aturan main itu membolehkan, nggak masalah juga sebetulnya. Misalnya Pak Jokowi mencalonkan Mas Gibran, tidak masalah juga. Dalam konteks demokrasi nggak dilarang. Yang dilarang itu kan ketika undang-undang sudah jelas mengatakan syarat capres itu usia 40 tahun, tapi kemudian ada upaya nekuk-nekuk ya, kemudian ditambahi 40 tahun atau pernah jadi kepala daerah. Karena ini untuk kepentingan meloloskan anaknya Pak Jokowi. Ini jadi masalah. Maka hakim MK itu ketuanya kan dianggap melanggar etika ya, sehingga oleh MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemudian dinyatakan melanggar etika dan kemudian diberhentikan dari ketua MK ya. Jadi terjadi pelanggaran etika di situ, Mbak. Kenapa? Karena kebijakan yang dia ambil itu ada kepentingan terselubung menguntungkan seseorang yang masih ada ikatan keluarga misalnya. Nah, jadi etikanya di situ. Ya. Kalau dari awal misalkan undang-undang pemilu itu mensyaratkan usia capres-cawapres 30 tahun gitu ya, tidak masalah gitu. Jadi adanya aturan itu dirubah karena untuk kepentingan seseorang, nah itu jadi masalah. Gitu kan ya. Atau misalnya undang-undang berbunyi syarat capres-capres usianya 40 tahun. Nah, misalkan waktu itu usianya Mas Gibran sudah 40 tahun, nggak masalah maju. Nggak ada masalah. Karena dalam konteks negara demokrasi itu memberikan kesempatan kepada semua warga negara itu memiliki hak politik yang sama. Nggak apa-apa, dan misalkan Pak Jokowi terus anaknya maju, nggak apa-apa gitu. Tapi yang jadi masalah kemarin kan majunya itu kemudian nekuk aturan, ya, paham ya? Dengan ya kita terus tahu ya putusan MK tahun 90 itu kan yang kemudian meloloskan Mas Gibran, terus untuk meloloskan Kaisang terjadi putusan Mahkamah Agung yang menyatakan syarat usia calon kepala daerah gubernur itu atau wakil gubernur itu 30 tahun sejak dilantik misalnya, itu kan untuk memuluskan langkah Kaisang. Nah, cara-cara seperti ini itu kan ya secara etika saja ya Pak ya, secara etika. Kok baru ada untuk kepentingan kelompok tertentu atau pihak tertentu kemudian diubah. Walaupun dalam negara demokrasi itu sebetulnya nggak masalah. Yang jadi masalah kan begini,
ketika Pak Jokowi masih menjadi presiden, jadi kepala negara dengan segala fasilitas privilege yang beliau punya, kemudian banyak orang yang berkepentingan dengan Pak Jokowi, nah itu bisa saja kemudian terjadi penyalahgunaan, ya, yang orang menyebutnya dengan istilah cawe-cawe, tapi ini masih perlu dibuktikan ya, ada istilah itu, sehingga kemudian memudahkan bagi putranya untuk melenggang menduduki jabatan wakil presiden. Nah, hanya dari sisi etika itu yang kemudian dipandang bermasalah ya, etika berdemokrasi. Maka oleh MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu jelas putusan yang meloloskan Gibran itu dianggap melanggar etika. Jadi secara prinsip demokrasi sebetulnya nggak masalah, karena demokrasi memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berkontestasi dalam proses rebutan kekuasaan. Karena inti demokrasi kan begitu ya. Demokrasi itu memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berkompetisi merebut kekuasaan secara sah lewat pemilu, kan begitu. Persoalan dia mau anaknya presiden, anaknya menteri atau rakyat biasa itu soal lain. Karena mereka semua dianggap sebagai warga negara. Jadi dalam konteks demokrasi tidak ada masalah. Sebetulnya ya, secara konteks teori ya, tidak ada masalah. Ya, tapi masalahnya kan tadi aturan yang awalnya itu 40 tahun, kemudian terjadi perubahan ya, yang itu ditambah dengan atau pernah jadi kepala daerah gitu kan, sehingga meloloskan Gibran. Nah, ini yang kemudian dianggap mengalami pelanggaran etika ya. Walaupun oleh sejumlah pakar sangat tidak etis kalau Pak Jokowi masih menjadi presiden kemudian anak-anaknya itu merangsek kekuasaan gitu, karena akan terjadi namanya bias kepentingan ya. Karena bagaimanapun ketika anak-anak Pak Jokowi ingin menjadi penguasa ya, menjadi wakil presiden atau menjadi kepala daerah, itu orang-orang di sekeliling Pak Jokowi itu tanpa diminta pun pasti akan berbondong-bondong mendukung kan gitu ya. Karena ya untuk mencari sesuatu mungkin ya, mencari perhatian di depan Pak Presiden kan, kira begitu. Nah, dari sisi itu mungkin etikanya ya lebih pada pelanggaran terhadap etika berdemokrasi saja. Gitu, untuk dari demokrasi kita kan mengalami penurunan sejak tahun 2019 kan Pak. Yeah. Nah tadi Bapak sempat bilang Bapak Jokowi mulai peduli dengan masa depan anak-anaknya sehingga ia menata masa depannya dengan menekuk-nekuk hukum yang ada. Nah itu kan termasuk dari tindakan langkah awal beliau untuk membuat dinasti politik tersebut secara tidak langsung kan. Nah, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini dari periode kedua Bapak Jokowi, kira-kira tindakan apa aja sih Pak yang menurut Bapak itu masuk dalam taktik Jokowi untuk membangun dinasti politiknya di Indonesia ini? Ya, yang kelihatan jelas Gibran masuk jadi wapres. Itu kan kenapa Prabowo meminang Gibran sebagai wapres ya, karena dia anaknya Pak Jokowi kan. Coba kalau Gibran bukan anak Pak Jokowi apa yang akan jadi wapres kan, enggak ya. Saya kira itu. Kemudian Bobi Nasution jadi wali kota Medan, sekarang nyalon gubernur Sumatera Utara, dan semua partai Kim ya, partai yang mendukung Pak Jokowi itu semuanya juga mendukung Bobi Nasution. Terus kemudian kemarin ada upaya juga sebetulnya kalau putusan tidak ada putusan MK nomor 60 ya yang yang menegaskan usia itu 30 tahun itu Kaisang ya pasti akan masuk menjadi calon wakil gubernur Jawa Tengah, dan semua partai Kim kan akan ngusung ya, bahkan Kim plus. Tapi ketika Kaisang nggak bisa kan diganti Gus Yassin kan, jadinya kemudian Pak Lutfi, Gus Yassin, dan semua partai Kim plus mendukung kan gitu ya, hanya menyisakan PDIP saja. Nah, dari fakta-fakta itu sudah jelas yang terjadi adalah dinasti politik, dan semua orang ya tahu itu ya. Artinya dengan fakta-fakta masuknya Gibran sebagai wapres, Bobi Nasution sebagai calon gubernur di Sumatera Utara, kemudian Kaisang yang sempat mau diajukan sebagai wakil gubernur Jawa Tengah, ini bagian dari upaya Pak Jokowi atau keluarga Pak Jokowi untuk memanfaatkan situasi di detik akhir Pak Jokowi berkuasa itu bangun dinasti politik. Nah, dalam konteks demokrasi sebetulnya tadi itu selama aturannya membolehkan itu tidak masalah, Mbak.
Kalau aturannya membolehkan tidak masalah sebetulnya. Karena inti dari demokrasi itu adalah penegakan hukum. Hukum itu dibuat oleh siapa? Ya oleh bersama ya. Oleh DPR ya sama pemerintah. Nah, kalau hukumnya aturannya membolehkan ya tidak masalah. Kira-kira gitu. Nah, ini kan kemudian akhirnya pertarungannya kan di legislasi kan. Ya, misalnya memanfaatkan MK gitu ya untuk merubah aturan undang-undang pemilu soal syarat capres cawapres sehingga Gibran lolos ya. Kemudian memanfaatkan MA untuk merubah PKPU tentang syarat calon kepala daerah terutama gubernur wakil gubernur agar Kaisang lolos kan begitu. Jadi karena inti demokrasi itu adalah hukum, undang-undang, maka bermainnya kemudian di wilayah undang-undang kan begitu. Paham ya? Jadi undang-undang selama itu membolehkan tidak masalah. Maka kemarin kan pertemuannya di undang-undang. Ketika MK merubah undang-undang itu mulai dari syarat yang bisa mengajukan kepala daerah itu sesuai persentasenya itu ya. Sehingga di DKI nggak jadi ada kota kosong misalnya kan begitu. Terus kemudian usia kepala daerah 30 tahun ya dia ditetapkan misalnya. Nah, ini kan regulasi gitu, aturan. Karena inti dari demokrasi itu adalah regulasi atau aturan undang-undang ya. Nah, semua orang bermain di wilayah undang-undang. Nah, kemarin ketika mahasiswa demo itu kan dalam rangka juga untuk menjaga putusan MK kan agar tidak kemudian DPR melakukan revisi undang-undang pilkada yang bisa menjadi pintu masuk Mas Kaisang daftar misalnya gitu. Jadi kuncinya pada undang-undang. Makanya kemudian semua orang bertarung di wilayah undang-undang. Gitu. Kuat-kuatan mana? Nah kemarin karena demo mahasiswa kan kemudian upaya badan legislasi yang ingin merevisi undang-undang pilkada kan nggak dilanjutkan ke paripurna. Kalau itu lanjut ke paripurna, ya tetap diketok dan Mas Kaisang bisa daftar sebagai wakil gubernur Jawa Tengah. Nah, untungnya nggak jadi diparipurnakan sehingga DPR yang ngikuti putusan MK. Karena apa? Karena ada desakan demonstrasi dari masyarakat, terutama dari mahasiswa. Gitu ya. Untuk sebelum ini saya sempat menyoroti beberapa tindakan Bapak Jokowi yang mungkin menurut saya kurang etis ya Pak, seperti menempatkan beberapa keluarganya di pemerintahan, melakukan perubahan undang-undang untuk memajukan anaknya di pemerintahan tersebut. Lalu pas waktu pemilu beliau juga secara terang-terangan melakukan keberpihakan kepada pasangan calon nomor 2 Bapak Prabowo dan anaknya sendiri yaitu Bapak Gibran. Nah, kalau itu tanggapan Bapak seperti apa? Ya sebagai kepala negara presiden tidak boleh terlibat dalam politik praktis juga mendukung. Bahkan ketika Presiden Jokowi tahun 2019 nyalon presiden lagi, ketika beliau berkampanye kan harus cuti dari jabatan presiden. Ya. Kemarin waktu usahakan Pak Jokowi memberikan dukungan kepada paslon nomor 2 itu harus dicek dulu ya. Ketika beliau memberikan statement dukungan misalnya apakah sebagai pribadi atau sebagai kepala negara. Tapi sebetulnya susah untuk membedakan Pak Jokowi sebagai pribadi dan sebagai kepala negara. Harus cuti gimana? Kan cuti pada diri sendiri ya. Hari ini saya cuti, mohon izin kepada presiden. Presiden ngasih cuti kepada Pak Jokowi itu cuti gitu. Jadi serahkan kepada diri sendiri. Jadi ya itu lagi etika ya Mbak ya. Secara etika. Tapi kalau misalkan terbukti Pak Jokowi ada statement, ada tindakan yang memberikan dukungan itu ya secara nggak boleh, secara aturan nggak boleh ya. Karena memang apapun itu pejabat negara nggak boleh terlibat. Jangankan presiden. Bupati, wali kota, ya gubernur, PJ bupati, bahkan ASN sekalipun itu kan harus netral Mbak, dalam konteks pemilu ya. Saya kira semua orang sudah tahu aturannya itu. Nah kemarin misalnya kalau ada indikasi Pak Jokowi terlibat, saya kira itu bukan secara vulgar ya. Ya mungkin pakai tangannya lah mungkin ya, pakai simbol-simbol gitu kan, sehingga tidak bisa dilihat secara verbal ya. Misalnya ya mungkin lewat operasi timnya yang senyap misalnya kan. Nah kalau kayak gitu kan nggak bisa dianggap sebagai pelanggaran juga ya. Hanya bisa dirasakan gitu ya. Bisa dirasakan ini ada misalkan ini statementnya siapa waktu itu Pak SBY mungkin ya. Soal politik cawe-cawe ya.
cawe-cawe untuk anaknya misalkan ya. Ya itu mungkin bisa dirasakan sebagai sesama elit politik ya, apalagi Pak SBY waktu itu juga mantan presiden. Tapi sebetulnya kalaupun mau cawe-cawe, selama tidak menggunakan jabatannya sebagai kepala negara, ya itu kan nggak kelihatan, Mbak. Jadi susah untuk dibuktikan, ya, susah untuk dibuktikan. Hanya bisa dirasakan gitu ya, Mbak. Hanya bisa dirasakan ini ada alur besar, ada energi besar, ada kekuatan besar yang mendorong Mas Gibran untuk maju dan jadi gitu kan. Walaupun secara verbal, secara lisan, secara tindakan nyata susah dibuktikan Pak Jokowi itu terlibat di situ. Ya, tapi hanya bisa dirasakan. Nah, seperti itu. Nah, sementara hukum kan tidak bisa bicara soal rasa ya. Bicara soal rasa. Jadi bisa dirasakan tapi susah untuk dibuktikan. Begitu ya, Pak. Baik, Pak. Kalau kita melihat Jokowi sebagai Jokowi bukan sebagai presiden. Nah, kira-kira kalau Jokowi sebagai Jokowi itu dia akan maksud dari dia untuk melakukan semua ini mulai dari merubah undang-undang dan secara nggak langsung mempersiapkan masa depan anaknya di pemerintahan. Nah itu kira-kira maksud terselubung, mungkin ada nggak sih maksud terselubung lain Jokowi untuk dia melakukan hal-hal yang seperti itu, Pak? Ini agak panjang sebetulnya jawabnya ya, tapi singkatnya begini. Pada dasarnya Pak Jokowi itu presiden yang memiliki cita-cita besar terhadap masa depan Indonesia, ya. Misalnya membuat IKN. Ya, kekhawatiran Pak Jokowi ini kan IKN setelah dia tinggalkan enggak berlanjut, itu kan. Itu salah satu kekhawatiran ya. Jangan sampai IKN yang sudah menghabiskan anggaran triliunan itu kemudian mangkrak menjadi kota hantu di sana di Kalimantan Timur gitu. Nah, itu salah satu yang membuat Pak Jokowi untuk melakukan semacam regenerasi politik lah. Dengan harapan pemimpin setelah beliau itu bersedia serius melanjutkan proyek IKN ya. Nah, kemudian jatuhlah kepada Prabowo dan Gibran. Nah, kemudian orang berpikir, berarti nanti setelah Prabowo lengser, Gibran calon presiden kan begitu kan? Ya bisa saja. Selama sistem aturan membolehkan, ya silakan nanti tarung di pemilu aja kan gitu, Mbak. 2029 ya, ada pemilu lagi 5 tahun aja, udah tarung aja. Misalkan nanti EHY maju lagi, mungkin Mbak Puan, mungkin Cak Emin ya, kemudian Bahlil ketua Golkar, atau mungkin Kaisang maju, atau Gibran maju, Prabowo maju lagi, nggak apa-apa. Karena demokrasi itu memberikan ruang kepada semua warga negara untuk terlibat dalam kompetisi merebut kekuasaan. Itu dibolehkan dalam demokrasi melalui pemilihan umum ya. Jadi menurut saya mau mainkan aturan nggak apa-apa, karena aturan kan ada prosesnya ya. Silakan bertarung gagasan secara politik ya untuk merubah undang-undang, silahkan. Ya, tapi masyarakat juga punya hak untuk berpendapat, namanya gerakan ekstraparlementer. Mahasiswa, para aktivis, masyarakat dia juga berhak untuk menyuarakan aspirasinya terkait dengan undang-undang yang mau disusun, misalnya undang-undang pemilu, undang-undang pilkada atau undang-undang apapun gitu. Sehingga dalam proses kalau kita baca undang-undang tata cara pembuatan undang-undang ya, PPU itu pasti ada namanya proses public hearing ya. Jadi setelah rancangan undang-undang masuk ke prolegnas, dibahas oleh DPR di komisinya masing-masing begitu sesuai dengan tupoksinya, itu ada namanya public hearing, mengadakan diskusi dengan masyarakat stakeholder yang berkepentingan dengan masalah undang-undang itu gitu. Begitu ya, Mbak ya? Ya. Jadi intinya demokrasi itu semua orang berhak untuk berkompetisi. Mau Pak Jokowi, mau anaknya Pak Jokowi, mau Pak Prabowo atau kita semua bebas untuk berkompetisi sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Pak. Untuk demokrasi ke depan nih Pak, kira-kira harapan Bapak
untuk demokrasi di masa depan dan pemerintahan di masa yang akan datang seperti apa, Pak? Baik, demokrasi itu membutuhkan minimal 5 prasyarat dalam demokrasi ya. Ini lanjut pabrik ini, lanjut aja ya, tinggal dikit aja ya. Jadi demokrasi untuk bisa tegak full gitu ya, itu membutuhkan minimal 5 prasyarat. Yang pertama, demokrasi itu membutuhkan pemilu yang jujur dan adil. Nah, agar pemilu bisa berjalan jujur dan adil, maka membutuhkan penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, itu yang benar-benar independen, netral, profesional. Tidak ditekan oleh kekuatan manapun. Itu yang pertama. Yang kedua, demokrasi membutuhkan partai politik yang sehat. Partai politik yang mandiri, partai politik yang memiliki ideologi yang jelas, partai politik yang memiliki kader yang jelas. Nah, ini butuh partai politik yang kuat ya, yang sehat. Nah, apakah sekarang partai politik kita belum sehat? Ya, saya melihat belum siap-siap banget. Pengkaderan partai politik nggak berjalan maksimal, pandangan partai politik juga nggak transparan gitu ya. Orang kaya tiba-tiba bisa jadi anggota partai politik nyalon bupati, kira-kira begitu kan? Tiba-tiba orang bisa pindah dari partai A ke partai B ke partai C dalam hitungan hari, sangat mudah sekali. Sehingga partai politik kita itu lebih seperti kayak apa ya? Ya kayak kendaraan saja. Orang bisa ganti kendaraan dari waktu ke waktu. Misalkan kita dari Ngalen ke Simpang 5 itu naik BRT, di tengah jalan kita turun naik Grab, nanti turun lagi naik Gojek, bisa seperti itu. Berarti ini partai politik belum sehat sebagai salah satu pilar demokrasi. Nah, yang kedua ya. Dan yang ketiga, demokrasi akan berjalan baik itu membutuhkan stabilitas kecerdasan masyarakat. Berarti masyarakat harus terdidik ya. Secara pendidikan bagus, secara ekonomi harus bagus. Kalau ekonomi masyarakatnya itu jatuh, kemiskinan di mana-mana, demokrasi nggak bisa tegak. Orang akan nyoblos sesuai dengan amplop yang dia terima, kira-kira begitu kan. Nyalon bupati, orang baik, kalau dia nggak nyebar duit, nggak nyebar amplop, akan kalah sama, mohon maaf, mungkin berandalan gitu ya, koruptor bahkan gitu, tapi dia bisa nyebar duit ke masyarakat. Nah, ini saya nggak bicara orang ya, ini bicara secara umum saja. Jadi karena kalau masyarakat kita masih banyak yang miskin, ya masih sibuk dengan kebutuhan dapurnya, di mana bagaimana dia bisa memilih pemimpinnya itu dengan hati nurani dan akal sehatnya, karena yang dia hadapi adalah kebutuhan perut, kira-kira begitu. Jadi membutuhkan stabilitas ekonomi, kecerdasan masyarakat. Ini bicara soal civil society ya, bisa soal masyarakat. Itu yang ketiga. Yang keempat, demokrasi juga membutuhkan adanya TNI Polri yang benar-benar netral. Salah satu agenda reformasi adalah TNI atau back to barak. Ya. Tentara back to barak itu artinya tentara ya murni bicara soal pertahanan, polisi bicara soal keamanan. Ya, tentara maupun polisi tidak terlibat dalam urusan politik praktis. Nah, termasuk juga ASN ya. Jadi aparatur negara ini benar-benar netral. Ya, mulai dari TNI, Polri, ASN, semuanya netral. Kenapa? Karena ini aparat negara. Ya. Ini nggak boleh terlibat dalam konteks dukung-mendukung politik praktis. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, demokrasi itu membutuhkan kontrol dari masyarakat. Ya. Bisa berupa masyarakat aktivis, mahasiswa, termasuk peran media. Media itu penting sebagai satu pilar demokrasi, karena media adalah menyuarakan aspirasi masyarakat, media yang independen ya, bukan media partisan. Media independen itu bisa menjadi kontrol pemerintah, yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, ya, termasuk menjadi penyambung aspirasi masyarakat. Nah, saya kira itu Mbak ya, untuk masa depan demokrasi agar berjalan dengan baik. Dan yang terakhir yang tak kalah penting adalah undang-undang yang dibikin itu harus mencerminkan aspirasi kepentingan masyarakat banyak, bukan kepentingan orang per orang. Saya kira itu. Baik, pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara podcast pada kesempatan kali ini. Dari kami, saya sebagai pembawa acara, apabila dari awal hingga akhir ada kesalahan,
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk Ya. Bapak Khalidul Adib, terima kasih atas waktu dan kesempatan Ya. yang telah diberikan untuk Sama-sama, Mbak. acara pada Sama-sama. kali ini. Dan untuk pemirsa, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kami. Dadah.